Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel with me, Mai Chan. Di video kali ini, aku mau sharing ke teman-teman semua tentang tips efektif menghafal materi pelajaran. Yuk langsung ditonton aja videonya. Oke, kita masuk ke tips yang pertama, yaitu kalian harus punya niat mau menghafal terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman pengen menghafal materi pelajaran, kalian harus punya niat yang bener dulu, yang bener-bener pengen kalau kalian tuh setelah kalian belajar, setelah kalian baca berulang kali, kalian tuh hafal materi pelajaran gitu. Tapi di sini kalian please banget jangan dalam keadaan stres, jangan dalam keadaan tertekan. Pokoknya kalian enjoy aja buat ngikutin atau buat ngelakuin menghafal materi pelajaran. Usahakan ketika teman-teman ingin menghafal materi, notif HP kalian itu dimatikan dulu ya teman-teman. Kenapa? Karena biasanya awalnya niat kalian sudah benar tuh, niat kalian mau menghafal materi, tapi ketika ada bunyi notif ping, misalkan notif WA, Facebook, Twitter, kemudian IG dan sebagainya, nah kalian tuh bukannya tetap lanjut menghafal materi pelajaran, tapi kalian tuh malah asik buka notif itu terus lanjutin di notif itu deh, lanjutin bersosmed. Jadi kalian gak jadi menghafal materi pelajaran guys. Terus juga kalian bisa mencari waktu terbaik buat belajar. Jadi kalian bisa lakuin ya senyaman kalian lah, mau pagi kah atau sore kah atau malam, terserah aja. Yang penting kalian tuh nyaman dan kalian fokus di jam segitu. Oke, kita masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua supaya kalian mudah atau efektif menghafal materi pelajaran yaitu review materi. Artinya ketika kalian nge-review materi itu kalian jangan baca setengah-setengah materinya. Jadi kalian baca keseluruhan isi materi. Misalkan kalian mau baca di buku paketnya kah atau mau baca di catatan kalian kah gitu. Nggak apa-apa, yang penting kalian baca keseluruhannya. Oh ya, di tips yang kedua ini kalian juga bisa menggarisbawahi atau kalian bisa kasih stabilo yang menurut kalian itu di bacaan itu penting gitu. Jadi itu bisa dijadiin kata kunci buat kalian. Kalian tahu kalau itu penting dan itu harus dihafal. Kita masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu kalian bisa pakai teknik khusus. Jadi teknik khusus ini kalian bisa kayak semacam ngebuat singkatan-singkatan tertentu yang memang itu penting banget buat dihafal, misalkan kayak nama-nama planet kayak gitu. Nah kalian bisa tuh bikin singkatan. Oke, kita lanjut tips yang keempat, yaitu association atau mengelompokkan. Jadi kalian bisa mengelompokkan kata-kata yang memang pengen kalian hafal, bisa kalian taruh di kertas note, stick note kayak gitu, atau bisa juga kalian catat di buku catatan biasa kalian. Intinya kalian tuh mengelompokkan kata-kata yang memang penting dan perlu dihafal, harus dihafal sama kalian. Ya, untuk contohnya sendiri itu kalian bisa mengelompokkan seperti misalkan berdasarkan abjadnya. Itu kan misalkan huruf A, itu kan Amerika, Afrika, Australia dan sebagainya. Terus bisa juga berdasarkan jenisnya, berdasarkan warnanya dan sebagainya. Ya, kalian mengelompokkan kata-kata yang memang itu membuat kalian tuh cepat hafal gitu. Oke teman-teman, kita masuk ke tips yang kelima, yaitu caranya dengan membuat mind mapping, terus tabel. Juga kalian bisa ngebuat materi yang pengen kalian hafalkan itu dalam bentuk ilustrasi. Jadi terserah kalian aja, misalkan kayak kalian ngebuat mind mapping tentang terjadinya hujan atau tentang peredaran darah atau pencernaan pada manusia kayak gitu. Kalian bisa menggunakan mind mapping. Jadi mind mapping ini semacam kayak peta konsep. Kalian pernah kan lihat di buku paket kalian tuh ada peta konsep. Nah kayak gitu bentuknya mirip, kan bisa cek aja di Google gimana bentuk mind mapping. Jadi menurut aku mind mapping itu efektif buat mempermudah dan efektif juga buat kita mengingat hafalan kita tuh lebih kuat gitu. Oke teman-teman, dan tips yang terakhir ini adalah tips yang biasanya aku sering
aku sering lakukan, yaitu ketika aku menghafal suatu materi, aku itu nggak kayak gitu. Jadi aku nggak pakai suara yang kecil atau aku pakai dalam hati tuh nggak. Jadi kalau aku mau menghafal materi, aku tuh biasanya bacanya tuh nyaring-nyaring gitu, kayak proklamasi kayak gitu. Jadi aku bener-bener ngeluarin suara aku tuh nyaring-nyaring. Gak tau kenapa kalau aku ngeluarin kata-kata yang nyaring, ngebaca materinya nyaring, itu tuh aku gampang atau cepet menghafal materi itu. Oke teman-teman, jadi sini aku menyimpulkan dari apa yang udah aku sampaikan, tips efektif menghafal materi pelajaran, yaitu yang pertama niat, yang pertama niat. Jadi kalian ketika belajar harus ada niat dulu terlebih dahulu, itu paling penting banget menurut aku. Terus yang kedua yaitu review materi secara keseluruhan, jadi kalian benar-benar baca materi secara keseluruhan. Terus bagian yang penting-penting itu bisa kalian highlight atau bisa kalian garis bawahi atau bisa juga kalian stabiloin. Terus yang ketiga, kalian bisa pakai teknik khusus. Di teknik khusus itu kayak singkatan-singkatan yang menurut kalian tuh kalian gampang banget menghafalnya. Terus yang keempat, kalian bisa association atau mengelompokkan kata-kata yang sekiranya itu penting dan juga itu mempermudah buat kalian tuh menghafal lebih baik lagi gitu. Kayak misalkan berdasarkan hurufnya, kayak gitu, berdasarkan jenisnya, berdasarkan warnanya, berdasarkan frasanya, dan sebagainya. Terus yang kelima yaitu ada membuat mind mapping. Jadi kalau kalian pengen menghafal materi, kalian bisa dengan cara membuat mind mapping atau semacam peta konsep gitu. Terus dan yang terakhir, tips dari aku adalah baca materi atau hal-hal yang penting itu secara nyaring, pakai suara yang nyaring supaya kalian lebih greget dan lebih cepat buat menghafalnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja tips efektif menghafal materi pelajaran dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa, buat kalian yang suka sama video aku, kalian bisa klik tombol like. Yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe beserta loncengnya supaya bisa dapat notifikasi ketika aku upload video terbaru aku. Dan yang paling penting lagi, kalian jangan lupa share video ini plus diterapin buat kehidupan kalian sehari-hari. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.